Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Zahra dari Angkatan 2019 dengan NIM 2019-83075. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan clinical skill lab dari blok dasar-dasar terapi yang terdiri dari prosedur pemberian obat, prosedur penjahitan luka, prosedur perawatan luka, dan prosedur pemasangan kanulasi vena perifer. Yang pertama, saya akan mempraktikkan terkait dengan prosedur pemberian obat. Nah, pemberian obat itu sendiri terbagi menjadi beberapa jenis injeksi atau teknik injeksi. Yang pertama, ada pemberian obat secara subkutan atau dapat disingkat dengan SC. Yang kedua, ada pemberian obat secara intrakutan atau dapat disingkat dengan IC. Yang ketiga, ada pemberian obat secara intramuskular atau dapat disingkat dengan IM. Kemudian yang terakhir, ada pemberian secara intravena atau dapat disingkat dengan IV. Berikutnya, saya akan mempraktikkan prosedur pemberian obat yang dilakukan secara subkutan. Proses pemberian obat dengan cara subkutan diberikan dengan pemberian sebesar 40 ml. Kemudian memakai sarung tangan, kemudian menyiapkan obat dengan mematahkan ampul, lalu memasukkannya ke dalam jarum suntik. Nah, kemudian kita juga harus menyiapkan pasien dengan posisi ternyamannya, kemudian memberikan atau membersihkan daerah yang akan diinsersi, kemudian melakukan penyuntikan kepada pasien, kemudian diakhiri dengan memberikan lagi kapas yang berisi alkohol. Kemudian setelah itu kita buka sarung tangan, kemudian mencuci tangan seperti pada awal. Berikutnya, saya akan mempraktikkan prosedur pemberian obat melalui intrakutan. Nah, pada proses intrakutan ini, obat diberikan dengan derajat dengan 12 sampai 20 derajat pada pasien. Yang pertama, seperti biasa kita mencuci tangan, kemudian memakai sarung tangan, setelah itu menyiapkan obat dan menyiapkan pasien dengan posisi ternyamannya. Kemudian membersihkan area yang akan diinsersi dan menyiapkan obatnya, mengeluarkan obat dari ampul, lalu menyuntikkan obat di tempat yang sesuai, kemudian diakhiri dengan memberikan kapas alkohol, lalu menutup spuit dan mengembalikan ke tempatnya. Kemudian setelah itu kita buka sarung tangan dan mencuci tangan seperti pada awal. Berikutnya, saya akan mempraktikkan pemberian obat intramuskular. Nah, pemberian obat secara intramuskular ini dilakukan dengan menyuntikkan atau melakukan injeksi pada bagian tubuh pasien yang berupa pada otot. Dapat dilakukan pada otot lengan, otot paha, dan juga otot punggung dari pasien. Nah, selain itu, penyuntikan secara intramuskular ini juga dilakukan dengan derajat penyuntikan 90 derajat. Yang pertama, mencuci tangan, kemudian memakai sarung tangan, kemudian menyiapkan obat dan menyiapkan pasien dengan posisi ternyaman. Setelah itu, ini adalah contoh obat intramuskular, kemudian kita buka ampulnya. Kemudian setelah dibuka, kita masukkan isi dari ampul ke dalam spuit kita yang akan digunakan untuk insersi kepada pasien. Kemudian setelah dimasukkan sampai isi dari ampulnya habis atau sesuai dengan dosis, terlebih dahulu kita membersihkan area yang akan dilakukan insersi, kemudian menyuntikkan sesuai dengan derajat. Pada video ini intramuskular jadi 90 derajat atau tegak lurus dengan kulit pasien. Kemudian disuntikkan. Setelah selesai, ambil spuit dengan menarik spuit dan tekan daerah penyuntikan dengan kapas alkohol. Tutup, perhatikan reaksi, cuci tangan seperti pada awal. Berikutnya, saya akan mempraktikkan prosedur pemberian obat melalui intravena. Pemberian obat secara intravena dilakukan dengan menyuntikkan obat secara langsung melalui pembuluh vena yang terdapat pada anggota gerak di bagian tubuh seseorang, dan dengan memberikan suntikan atau injeksi dengan sudut kemiringan 15 sampai 30 derajat.
pertama, saya akan mempraktikkan pemberian obat intravena secara langsung. Yang pertama, cuci tangan, kemudian gunakan sarung tangan, siapkan obat secara aman dan siapkan pasien dengan posisi ternyamannya. Kemudian menjelaskan prosedur yang akan dilakukan, kemudian bebaskan daerah yang akan disuntik dengan cara membebaskan daerah yang akan dilakukan penyuntikan dari pakaian dan apabila tertutup buka atau keataskan. Kemudian siapkan spoid, kemudian juga siapkan obat dalam bentuk ampul atau vial. Kemudian masukkan isi ampul ke dalam jarum suntik. Pastikan tidak ada gelembung udara, kemudian bersihkan area yang akan diinsersi dengan menggunakan swab alkohol. Kemudian insersikan kepada pasien. Setelah semua obatnya masuk, maka diakhiri dengan memberikan kapas alkohol, lalu bumbukan sarung tangan dan mengakhiri dengan cuci tangan seperti biasa. Yang kedua, saya akan mempraktikkan pemberian obat intravena secara tidak langsung atau melalui selang infus. Yang pertama, jelaskan kepada pasien prosedur yang akan dilakukan, periksa identitas, kemudian pastikan aliran infus tidak berjalan atau sumbat alirannya, kemudian pilih lokasi yang akan disuntikkan, kemudian suntikan lalu tutup spoid, lalu pastikan sumbatannya telah dibuka, lalu perhatikan tetes atau periksa kecepatan infus dan observasi, kemudian lepaskan sarung tangan dan cuci tangan. Kedua, saya akan mempraktikkan prosedur penjahitan luka. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, kemudian cuci tangan. Cuci tangan 7 langkah, setelah itu menggunakan sarung tangan yang steril dengan tepat. Kemudian setelah menggunakan sarung tangan, lakukan eksplorasi luka, termasuk mencari apakah ada benda asing atau jaringan mati di sekitar luka. Setelah itu, lakukan anestesi lokal dengan menggunakan lidokain, lalu tunggu obat anestesi bekerja dan pastikan efek anestesi bekerja dengan baik. Setelah dilakukan anestesi, ganti sarung tangan non steril dengan sarung tangan steril. Kemudian, pasang sesuai dengan prosedur penggunaan sarung tangan steril. Setelah sarung tangan terpasang dengan sempurna, bersihkan luka dengan kain kasa yang telah diberikan cairan antiseptik dari daerah dalam luka hingga keluar luka. Setelah itu, letakkan kain duk. 퍼지는 목소리가 너만을 원하는 나의 간절한 기도에 어서 대답해줘. 네 사치가 다른 사랑으로 치유될 수 없어 영원히 너만을 바래왔던 날 거부하지마 darling 내 옆에서 외치고 있잖아 너만 몰라 널 잊고 싶어도 자꾸 생각나 우리 둘의 추억에 아직도 포기를 못해 나는 여기에 그대로 있어 너만을 부른다 오늘도 내일도 나 이렇게 너만을 외친다 내가 너에게 들리도록 부른다 내 목소리 전해지도록 외친다 외친다 외친다
오직 너로 인해 점점 그려지고 있어. 어두운 길들은 너의 미소에 아무렇지도 않는 듯 밝혀져. 오직 너로 인해 내 맘은 빛으로 물들어. 수줍게 빛났던 시작이 서툴게 흘렸던 눈물이 모두 너로 인해 새로운 세상이 열려. 너와 행복해. 우리 처음 만난 그때부터 지금까지 우리 함께라면 We can fly high in the sky. 넌 나의 one and only one. 넌 나를 꿈꾸게 해 every day. 널 향해 지금도 외치고 있어. 메아리가 들려와 love you. 넌 나의 one and only one. 난 너만 바라볼게 every day. 오늘도 나를 빛나게 해준 널 위해 이 노래 불러. Oh, one and only one. 나만을 위한 내 목소리가 들리니. Oh, one and only one. 가슴 속 널 향한 울림이 들리니. 괜찮아 힘들 때 날 안아주던 너에게 따뜻한 존재가 되어 널 감싸안아줄게. 우리 멋지고 같이 눈을 마주치면 내 눈에 네가 있어 네 눈에 내가 있어. 이른 아침처럼 잠 깬 듯 눈이 번쩍하며 서로 바라보며 잠시 시간도 멈춰. 지쳤던 매 순간순간이 보이지 않던 내일이 모두 너로 인해 새로운 오늘과 인사해. 너와 행복해. 우리 처음 만난 그때부터 지금까지 우리 함께라면 We can fly high in the sky. 넌 나의 one and only one. 넌 나를 꿈꾸게 해 every day. 널 향해 지금도 외치고 있어. 메아리가 들려와 love you. 넌 나의 one and only one. 넌 나만 바라봐줘 every day. 오늘도 나를 빛나게 해준 널 위해 이 노래를 불러. 순수했던 그때 그 시절에 내게 다가와 손을 내밀어준 너. 놓치지 않을게. 어떤 일이 있어도 내 편이 돼줄게. 세상이 아무리 우리를 미워해도 You're my one and only. 넌 나의 one and only one. 넌 나를 꿈꾸게 해 every day. 널 향해 지금도 외치고 있어. 메아리가 들려와 love you. 넌 나의 one and only one. 넌 나만 바라봐줘 every day. 오늘도 나를 빛나게 해준 널 위해 이 노래 불러. Oh, one and only one. 나만을 위한 내 목소리가 들리니. Oh, one and only one. 가슴 속 널 향한 울림이 들리니. Oh, one and only one. 나만을 위한 내 목소리가 들리니. Oh, one and only one. 가슴 속 널 향한 울림이 들리니. 눈부신 햇살 속에 걸어가. 마땅한 시선 속에 너와 나 두 손을 꼭 잡고 yeah. 돌아보면은 참 아득해. 너 먼 시간의 길 위에 그 모든 날 고스란히 남아있는 걸. 처음이라 낯선 길을 헤매고 마냥 외롭고 불안한 날에도 곁에 멈춰서주는 사람 네가 전부 있어줬잖아 yeah. Setelah selesai menjahit luka, lepaskan kain duk, lalu buka sarung tangan, kemudian cuci tangan seperti biasa. Untuk yang ketiga, saya akan mempraktikkan terkait proses perawatan luka. Untuk prosedur perawatan luka, yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan, kemudian cuci tangan 7 langkah sebelum melakukan prosedur, lalu gunakan sarung tangan. Setelah selesai memakai sarung tangan,
buka plester dan balutan dengan menggunakan pinset pada pasien. Bersihkan luka dengan antiseptik atau larutan fisiologis. Setelah itu, aplikasikan obat pada luka pasien. Setelah obat diaplikasikan, maka pasang kasa steril. Kemudian balut luka dengan perban dan fiksasi dengan plester. Setelah itu, jangan lupa untuk membuang sampah-sampah pada tempat sampah medis. Setelah selesai, maka buka sarung tangan dan buang ke tempat sampah medis, lalu cuci tangan, kemudian catat perubahan luka. Untuk yang keempat, saya akan mempraktikkan terkait dengan prosedur pemasangan kanulasi vena perifer atau pemasangan ini. Pertama, memeriksa status pasien. Kemudian yang kedua, memeriksa semua kelengkapan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang ketiga, menjelaskan prosedur, kemudian melakukan identifikasi dan penilaian terhadap vena. Kemudian cuci tangan, lalu memakai sarung tangan. Setelah memakai sarung tangan, pasang tourniquet pada pasien, kemudian membersihkan daerah insersi dan tunggu sampai kering. Kemudian lakukan stabilisasi vena dan jaringan lunak, kemudian setelah itu berikan anestesi lokal. Kemudian melepaskan tourniquet, lalu menghubungkan kateter dengan infus, membersihkan daerah insersi dan memasang fiksasi kateter dengan plester. Ya, itulah tadi video terkait dengan prosedur clinical skill lab dari blog dasar-dasar terapi yang dapat saya praktikkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.